melalui pesan khusus kepada Maya Ajka sahabatnya, meminta untuk bisa hadir dalam setiap acara yang kita lakukan, khususnya sekarang kita lakukan preskon, untuk bisa turut hadir bersama kita. Makanya kami siapkan kursi tersebut, dan mungkin juga nanti pada saat premier pun kami akan sediakan kursi untuk yang bersangkutan almarhumah bisa turut menyaksikan kisahnya menjadi sebuah film. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, mungkin sebelum terlalu jauh, mohon kesediaannya untuk bagi yang muslim di sini membacakan Fatihah untuk almarhumah Pramita atau kita, atau yang beragama lain silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini pesan dari keluarga langsung juga ya Pak, dari keluarga kita untuk bersama dengan kita. Baik, itu dia. Jadi buat teman-teman media yang tadi bertanya, ini kursi maksudnya apa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Chan Parwes. Namun kita akan lanjut untuk ngobrol Pak Parwes. Di awal 2025 ini Star Vision langsung mengeluarkan Petaka Gunung Gede. Nah, ini apa yang membuat Pak Parwes yakin untuk memproduksi film ini dan memilih Petaka Gunung Gede ini untuk menjadi film pertama di 2025 dari rangkaian film di Star Vision? Silakan. Ya, waktu saya bertemu sama Maya Ajka di kantor saya langsung merasa terkoneksi ya dengan cerita dari Petaka Gunung Gede ini. Karena Petaka Gunung Gede bukan hanya semata-mata film horor yang biasanya kita nonton dengan jump scare yang mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya, dan mungkin kita udah hari ini kita butuh tontonan yang lebih punya isi cerita dan petualangan ataupun visual ataupun experience yang berbeda. Dan ternyata dari apa yang saya bisa tangkap di sini, film ini memiliki nilai yang lebih. Ini adalah kisah persahabatan. Dua remaja bersahabat, sangat dekat, ingin bersenang-senang pada saat liburan, akhirnya ikut dengan kakaknya untuk naik Gunung Gede untuk pertama kalinya, dan akhirnya ada sebuah misteri yang membuat mereka menghadapi begitu banyak persoalan pada saat naik Gunung Gede tersebut hingga akhirnya mereka kembali. Nah, jadi saya langsung tertarik dan saya langsung ngobrol sama Mbak Upi untuk menuliskan senarionya, dan Mbak Upi kan tahu sendiri lah ya, narsumnya langsung diajak ngobrol panjang lebar, dan begitu saya baca ceritanya, wow, luar biasa. Dan akhirnya saya juga langsung meng-approach Kinoy Ajharul Bis, ada di sebelah saya. Ayo dong Kinoy, kita setelah tahun 2018 kita bikin Kapir Persekutu dengan Setan, di mana Kinoy menjadi sutradara dari naskah Mbak Upi juga. Kita buka tahun 2025, ya kan, 7 tahun kemudian dengan film Petaka Gunung Gede. Jadi ini banyak angka 7 di sini. Iya, mereka langsung bertujuh ya, setelah 7 tahun kolaborasi 7 tahun, lagi, ya kan. Dan nanti mungkin Mbak Maya juga mungkin bisa cerita 7 yang lain. Semoga film ini bukan hanya memberikan sebuah tontonan horor yang menarik, tapi juga menjadi pembuka bulan Februari, ya bulan yang kita kenal sebagai bulan kasih sayang. Sehingga memang waktu kita adakan beberapa FGD, biasanya kami membuat FGD ya, kalau kita sebelum melakukan picture lock itu kita pengen tahu experience nontonnya seperti apa. Jadi mix antara rasa takut dan keharuan ya. Semoga film ini juga mempunyai pesan yang positif tentang hal-hal yang nantinya kalian bisa nonton pada saat filmnya rilis atau pada saat preskon filmnya nanti, insya Allah di akhir bulannya Januari. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Chan Parwes. Terima kasih Pak Parwes. Kita ke Pak Mitu Nisa. Pak Mitu pengen tahu Pak, apa yang membuat film Petaka Gunung Gede ini berbeda dengan film-film horror Star Vision lainnya?
yang sebelumnya. Silakan Pak itu. Ya, selamat siang semuanya. Yang bikin beda ya, mungkin karena kita bisa diskusi sama narasumbernya langsung, di mana kita ingin memberikan sereal mungkin dengan apa yang dialami narasumber itu, termasuk ya kita pengen tahu kan suara hantu itu seperti apa sih. Ya. Itu yang kita coba apply juga di film ini gitu, dan bentuknya tuh bagaimana sih? Karena beliau juga termasuk yang bisa melihat, ya kita ingin dibuat semirip mungkin dengan yang ada di Gunung Gede itu. Yes, dan setelah Gitu. horor memang banyak yang belum diceritakan ya, Ya Pak, itu dari betul, itu Maya juga sekalian. yes. Itu sih yang bikin menarik dari ini, dan tentunya dengan syuting yang beneran mereka bertuju ini naik ke Gunung Gede itu Wow. untuk mungkin halo, oke. Untuk yang pendaki Gunung Gede juga mungkin bakal enjoy juga gitu, mengalami seperti healing ke atas Gunung Gede itu sendiri gitu. Siap, terima kasih Pak Mitu. Tepuk tangan buat Pak Mitu di sana, terima kasih. Kita ke Bang Inai sebagai sutradara, dari spill dikit sama Pak Mitu. Beneran tadi kita saat lihat trailernya, wah ini beneran di Gunung Gede nih. Ini proses syutingnya gimana? Pengen tahu dengan medan yang Gunung Gede, kita nggak bisa bilang ini adalah gunung yang mudah. Nggak, setiap gunung punya kesulitannya masing-masing Bang Inai. Syuting langsung di lokasinya itu di Gunung Gede, gimana tantangannya? Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Pak Parwes, Pak Miftu, Mbak Upi juga. Ini jadi reuni kembali setelah dari kafir gitu. Karena saya suka sekali nerima skenario dari Mbak Upi ya. Karena skenario udah sangat baik sekali kayak gitu loh. Jadi saya nggak perlu mengutak-ngatik lagi atau apalah. Hanya tinggal menghidupkannya aja kayak gitu. Juga Mbak Maya Aska yang emang waktu Pak Parwes ngasih saya. Sebenarnya saya sebelum Pak Parwes nawarin proyek ini belum pernah tahu ceritanya Maya. Tapi saat pulang dari Star Vision saya dengerin, terus wah ini kok langsung menyentuh ya, kayak gitu tuh. Nah jadi ya sangat humanis lah secara ceritanya. Saya langsung jatuh cinta sekali. Terus saya bilang sama Pak Polres, oke Pak, yang ini saya pilih nih, yang kita ke Gunung Gede gitu. Nah kalau saat syutingnya memang plus minus gitu ya. Waktu pas persiapan kita membayangin gitu ya, wah ini kalau ke Gunung Gede, sempat saya sampai kayak ada rasa, duh ini kita ambil Gunung Gede pasti harus naik gunung lagi nih kayak gitu kan gitu loh. Dan sebenarnya saya memang ngembaliin lagi, dulu juga saya juga masih suka waktu di Jawa Timur naik gunung ya, kalau Juna Welirang kayak gitu tuh. Terus makanya saat pemilihan tim juga saya coba cari teman-teman yang memang jiwanya alam kayak gitu, kayak di sini ada Diopi Daus, ya, dia juga suka naik gunung. Terus ada Iqbal Raya, itu juga ada direkturnya juga anak gunung lah, misalnya kayak gitu. Jadi rasa karena aku belum pernah melihat gitu kedekatan film yang tentang alam, fenomena alam atau gunung itu yang sangat dekat dengan jiwa-jiwa pendaki kayak gitu loh. Nah, ini coba kita deketin ke situ. Nah kalau dibilang persiapannya ya emang susah sekali gitu, karena fisik, otak juga harus mikir gitu loh. Kita ada seminggu kita di Gunung Gede, dan kita ada 2 hari sama 2 malam 3 malam di titik yang berbeda. Kita harus camping kayak gitu, dan kita harus berjalan. Yang aku selalu bilang sama teman-teman pemain sebenarnya, teman-teman pemain yang masih muda ini semua, karena aku juga memperhatikan ini baru nyampe ke titik mereka langsung acting gitu Mbak. Iya Pak, itu sangat luar biasa gitu loh. Dan kita juga harus dikejar waktu kan, karena kalau enggak matahari atau apa itu juga jadi pengaruh gitu loh. Jadi memang, tapi semangat dari teman-teman saat aku balikin lagi saat persiapan gimana nih, karena vegetasinya sangat beda sekali. Kalau kita coba syuting misalkan di Cibubur atau apa kayak gitu ya, hutan yang lain, vegetasinya sangat beda. Jadi aku coba balikin ke teman-teman, mampu nggak kita? Yuk kita bikin, dan kita maksudnya kita jalanin. Ya benar, semuanya adegan-adegan yang di gunung ya memang di Gunung Gedenya. Jadi kayak memang tidak kita pindahkan ke tempat lain. Jadi lokasinya di real yang di Gunung Gede ya, inilah yang nantinya yang tadi Pak itu bilang. Jadi kita penontonnya pun diajak naik Gunung Gede bareng gitu ya. Mungkin para pendaki yang memang sudah mengalami itu, mereka akan kembali terkenang gitu. Oh iya, gue naik pick up malam-malam sampai di pertigaan Cibodas, naik angkot atau naik ojek kayak gitu loh, sampai di suasana base camp mereka yang besok
mereka mendaki mungkin akan jadi nostalgia lagi kayak Iya. gitu loh. Jadi Itu yang aku pengen deketin ke penontonnya gitu. nunggu-nunggu surken cerah nggak nih besok pagi Ah. gitu. Ya kan ada crowd. Oke, berarti Bang Kinoy, treatmentnya Ya. seperti apa? Kan cerita oke dari Mbak Upi, kemudian lokasi pun langsung di Gunung Gede, dan treatment horornya seperti apa dengan medan yang sulit ini? Ya itu kembali lagi setelah saya baca nonton podcastnya, terus Mbak Upi juga sudah memberi cerita yang dari podcastnya juga sudah sangat komplit kayak gitu ya. Aku ngerasa di sini tantangannya begini. Awal sempat pengen genit-genitan kayak gitu loh. Ya. Tapi mencoba untuk menahan egois, idealis kayak gitu, untuk bahwa film ini sebenarnya harus nature kayak gitu, kembali ke alam gitu. Jadi dari warna, art, acting itu juga harus natural semua kayak gitu. Jadi rasanya ini bahwa kisah nyata ini akan berasa lebih dekat ke penontonnya. Itu yang jadi serealis mungkin aku coba untuk create kayak gitu ya, dan tanpa menghilangkan ya tetap ada estetika gambarnya gitu ya. Maksudnya bukan hanya kekuatannya di dialog atau apa, tapi kita bisa memberikan suatu suguhan kalau di horor kan harus ada suspense-nya. Yes. Kayak gitu. Itu yang harus kita jeli gitu melihatnya. Siap, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bang Kinoy. Thank you. Kita nggak Mbak Upi sebagai penulis, bagaimana saat kembali dikabarkan oleh Pak Parwes dipercaya untuk menulis ini dan berkolaborasi lagi dengan Bang Kinoy sebagai sutradaranya. Silakan Mbak Upi. Mungkin kalau cerita awalnya sebenarnya Pak Pares memang sempat minta saya untuk nulis film horor lagi. Jadi Bapak kayak kasih ada story gitu kan. Terus saya tuh sebenarnya saya yang nawarin cerita ini karena saya pernah lihat podcastnya Maya. Ya. Gitu kan, saya lihat podcastnya Maya, terus saya sebenarnya suka banget sama ceritanya Maya karena satu yang saya suka adalah ini bukan seperti mungkin tadi udah dijelasin bahwa cerita ini bukan cuma sekedar horor aja, tapi di sini diceritakan tentang drama persahabatan yang luar biasa gitu. Dimana seorang Maya menyaksikan berhari-hari, makin hari sekian lama sahabatnya terkena ya malapetaka atau terkena musibah sampai di hari akhirnya gitu. Terus gimana Maya mendampingi sahabatnya itu sampai di hari akhirnya dia gitu. Jadi menurut saya ini bukan cuma sekedar cerita horor untuk nakut-nakutin orang, tapi kita punya sisi drama yang sangat-sangat kuat. Makanya setelah itu saya tawarin ke Pak Parwes, Pak, Bapak nonton deh YouTube ini. Itu pertama kalinya sih saya tahu ada podcast tentang horor sebenarnya. Kayak dia muncul di laman YouTube saya, mungkin karena saya banyak searching tentang horor kali ya, jadi cerita itu muncul gitu. Akhirnya ya udah saya tawarin ke Bapak. Menurut saya nih ceritanya sangat menarik gitu ya. Dramanya sangat kuat, persahabatannya sangat kuat, dan orang pasti akan mendapatkan sesuatu ketika menonton ini, bukan cuma perasaan takut aja gitu kan. Ya ketika Bapak nonton dan Bapak tertarik, ya udah saya siap untuk nulis skripnya, dan makanya saya akhirnya ngajak Maya untuk ke kantor untuk kita ngobrol bareng. Karena kalau misalnya mungkin kalau kalian pernah nonton YouTube-nya atau tadi sekilas lihat di trailernya, itu kan ada kata-kata bahwa Ita itu pergi dalam keadaan sedang haid. Sementara haid itu kan adalah pantangan ketika kita naik gunung gitu kan. Tapi apakah musibahnya Ita, malapetaka yang terjadi pada Ita itu akibat karena dia sedang mens, atau ada hal lain yang lebih dari itu? Ketika kita nonton di YouTube-nya mungkin itu masih menjadi misteri gitu ya. Tapi nanti di filmnya itu, jadi setelah saya bicara dengan Maya, akhirnya Maya menguak lah sebenarnya apa sih yang terjadi sama Ita gitu. Wow, berarti akan ada yang baru yang belum pernah diberikan informasinya selain di dalam film ini ya Maya ya. Siap, terima kasih Bobby, thank you Bobby penjelasannya. Thank you banget. Dan tadi satu lagi, gimana akhirnya berkolaborasi lagi dengan Bang Kinoy setelah 7 tahun? Iya, jadi waktu itu Pak Parwes yang ngasih tahu gitu kan. Jadi setelah skripnya jadi, ya kan setelah skripnya jadi Pak Parwes bilang ini nanti yang nyutradarain Kinoy, dia bilang itu. Wah, kita reuni lagi dong, dia bilang gitu. Oh ya, seru dong kalau gitu. Jadi kita lihat kolaborasinya kembali lagi setelah 7 tahun di Petaka Gunung Gede ya. Terima kasih Bang Upi. Kita ke penata musik kita, ada Mikael Alfa di sini. Boleh dong diceritakan ke teman-teman media hal menarik apa yang seorang Mikael kulik untuk mengisi, karena nggak mungkin ketegangan itu nggak ditambahkan dengan musik story yang kita rasakan nanti sebagai penonton. Dari lo gimana sentuhannya Mikael? Oke, jadi awal kan dapat arahan dari Pak Parwes dan Mas Kino ini untuk membuatnya ada dramanya, tapi juga ada ketegangan, suspense, dan ada unsur naturalnya juga dari Pamitu di sana. Cuma ada satu fun fact tentang
musik trailernya adalah ada temanya dari piano itu dengan 4 not, menggunakan not G, E, D sama E. Jadi kalau dibaca gede. Wah, Lagu berarti gede. mereka ngulik dari 4 not gede itu G E D E dan akan mewarnai yang ada di film Petaka Gunung Gede ini. Kan ada di judulnya Iya. Gunung Gede. Jadi saya pakai itu aja buat notnya. Wah, dari 4 not itu, dan ini udah pikirkan sebelumnya jadi masuk atau pas memang lagi ngulik-ngulik, oh pas nih gede nih Gunung Gede. Soalnya kan musiknya harus ada, jangan asal notnya, harus ada hubungannya sama filmnya. Ya, Langsung aja di judulnya ada not G, E, D sama E, jadi saya pakai itu aja. oke, wah luar biasa, kita tunggu ya ketegangannya di depan. Ini kejelian dan kejeniusan dari seorang penata musik loh, karena kan nggak ya udah yang penting gimana temanya, gimana penonton merasakan, tapi nggak kalau misalkan oh ya dari nama gunungnya turunannya menjadi notasi yang memang bisa membuat teman-teman juga ikut menikmatinya. Nanti kita lihat nanti ya. Baik, sekarang kita ke Mbak Maya Aska sebagai pemilik cerita. Tepuk tangan dulu buat Mbak Maya. Mbak Maya setelah 2007 mengalami cerita ini dan akhirnya bertemu dengan Pak Parwes, Mbak Upi, berproses bersama dengan teman-teman filmmaker lainnya. Gimana perasaannya hari ini Mbak Maya? Pengen kita tahu itu dulu, silahkan. Ya, pertama aku mau ucapin makasih dulu ya buat Pak Parwes, buat Pak Mitu, buat Bang Kinoy dan buat Mbak Upi, serta buat para castnya udah membantu merealisasikan dari podcast ke film ya. Yang pastinya sih seneng ya, karena tujuannya adanya film ini tuh ya untuk mendoakan almarhumah lah ya. Jadi mungkin nanti semakin banyak yang menonton, banyak juga yang mendoakan gitu sih. Ya, kamu ini gimana ngerasain? Ada yang pengen disampaikan nggak sih ke teman-teman ini setelah 17 tahun loh? Tapi cerita ini makin banyak jadinya yang akan tahu setelah kamu ceritakan, tapi nanti di film kan akan beli lengkap lagi. Nah ini gimana kamu perasaannya yang mau disampaikan? Mungkin banyak pertanyaan juga ya dari sebelumnya waktu podcast itu. Banyak yang penasaran dengan akhirnya tuh seperti apa gitu, karena di podcast kan menggantung ya. Ya. Memang sengaja belum diceritakan karena dari pihak keluarga almarhumah juga belum mengizinkan gitu. Mungkin nanti dikuak di film ini sih sampai akhirnya ya. Oke, karena dapat restu dari pihak keluarga Iya, kita ya untuk iya. dalam film ini ya. Ya, waktu di podcast kan belum dapat izinnya, jadi dikuak semuanya di film ini. Setelah melihat trailernya tadi gimana rasanya? Mama? Sebenarnya dari pertama kali ya, bukan di sini aku udah melihat duluan Ya. gitu. Bener-bener nggak nyangka sih bisa sebagus ini dan bikin aku bergetar gitu. Sedihnya dapet, senangnya juga iya. Pokoknya wah campur aduk deh perasaannya. Karena teringat ke bawah Pasti, lagi ke pasti. pada saat pendakian di Iya. 2007 itu ya. Iya, iya. Bahkan semalam pun aku dapat mimpi bertemu dengan almarhumah. Karena memang udah lama banget aku nggak mimpi ya, udah nggak tahu lagi gitu. Maksudnya ada pesan apa yang sampai ke aku. Semalam itu beliaunya tuh datang, jadi dia duduk di samping aku dengan posisi pakaiannya serba putih, semuanya penuh dengan kayak tanah gitu. Lalu beliau bilang katanya tenang aja, film ini pasti akan jadi besar. Amin. Ini kan salah satu mungkin mimpi aku juga ya. Dan beliaunya juga bilang mimpi itu kalau belum membuat diri lo bergetar, berarti mimpi itu belum besar. Nanti lihat aja di hasil filmnya ini. Tapi beliaunya nggak mengucapkan kayak kita ngobrol gitu ya. Beliaunya diam, tapi aku dengar suaranya. Dan dia sambil mengelus tangan aku. Gitu. Teman sekolah juga kebetulan ada yang laporan ke aku. Banyak juga yang dimimpiin ya sama almarhumah. Dan ternyata mimpi itu di waktu yang sama. Jadi kayak memberikan pesan ke kamu Iya, dan teman-teman. Iya, iya. Waktu keadaannya tuh waktu di sekolah sih. Mungkin beliaunya juga pengen teman-teman sekolah tuh nonton.
karena semakin banyak yang nanti menonton, semakin banyak yang mendoakan Betul, gitu pesannya ya. Iya. Dan kamu kan persahabatannya sangat luar biasa sama kita, jadinya itu bisa diungkap juga nanti di film. Iya. Dan pesan ini, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Maya. Thank you Mbak Maya sudah mau bercerita. Iya, sama-sama. Nanti mungkin lengkapnya akan kita lihat di film. Kenapa udah diulik sama Mbak Upi kan, udah ngobrol panjang. Thank you. Kita ke jajaran cast sekarang. Yang pertama mungkin ke Arla Ailani juga yang memerankan sosok Maya. Kita pengen tahu Arla gimana saat pertama kali ditawarkan peran ini. Dan udah tahu belum saat ditawarin beneran naik gunung. Dan ada Mbak Maya ngobrolnya sejauh mana sama Mbak Maya. Silakan Arla. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal lagi. Saya Arla Ailani di sini berperan sebagai Teteh Maya. Sebenarnya pertama kali ditawarin judul ini tuh aku nggak sadar kalau ini sebenarnya lagi diajak sama Bang Kinoy. Jadi waktu itu aku sama Bang Kinoy lagi proses dubbing film yang lain. Ya. Terus tiba-tiba pas aku di dalam booth recordingnya, tiba-tiba Bang Kinoy dari belakang ngomong, Arla, kamu udah pernah naik gunung belum? So aku ngomong, belum sih bang, tapi emang aku udah lama mau naik gunung, emang udah niat dari lama. Yeah. Terus dia bilang, oh, oke, sudah nggak ngomong apa-apa lagi. Terus udah kelar, kita keluar, terus lagi ngopi, terus dia bilang, iya jadi ada cerita dari Star Vision tentang 2 sahabat yang naik gunung, ceritanya bagus banget, diceritain lah ceritanya Teteh. Terus aku ya udah dengan santai cuma ngomong, wah bang, bagus tuh ceritanya, nanti semoga dapat 2 perempuan yang pas ya buat peran itu, karena kayak chemistry-nya harus kuat banget tuh. Nah. Terus udah lama gak kepikiran, tiba-tiba beberapa bulan kemudian didapat chat, terus kayak kok ini kayak bukan ini film yang diceritain Bang Kinoy. Oh. Jadi diceritain di awal itu lah sebenarnya lagi di casting sama Bang Kinoy. Iya, aku juga sebenarnya nggak paham, aku kayak apa ini. Kayak gitu aja. Terus gimana saat tahu beneran naik gunung dan nge-build chemistry barengan sama Ashel gimana, karena sahabat yang chemistry luar biasa di sini. Proses pencarian Ita itu emang the best sih, the best, karena itu sempat kesusahan banget nyari yang jadi Ita itu, kayak belum ada yang pas ya. Akhirnya aku coba di screen test dengan beberapa kandidat, terus yang pertama aku ketemu di hari itu tuh Ashel. Dan dari aku masuk ke dalam ruangan, aku udah ngerasa kayak ini pas, ini this is Ita, ini chemistry-nya langsung dapet. Dan dicoba sama beberapa orang yang lain, walaupun kandidat-kandidat yang lain juga sangat bagus, tapi kayak dari awal tuh ngobrol sama Ashel aja di dalam ruangan itu udah kayak udah dapet. Padahal kita nggak pernah ngobrol panjang sebelumnya, kita cuma ketemu kayak papasan doang. Jadi project pertama kalian barengan berarti? Iya. Wow. Dan habis itu ketagihan gak naik gunung setelah proses ini? Mungkin. Kita tunggu ya. Yes. Arla, terima kasih Arla Ailani. Selanjutnya ke Ashel. Kalau Ashel gimana? Sempat susah tadi seperti yang Arla bilang, jajaran filmmaker juga sempat susah menemukan sosok Ita, tapi kamu nih yang berjodoh dengan sosok Ita. Silakan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, aku Azana Ashel. Di sini aku berperan sebagai Ita. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Pak Parwes, Pak Mitu, Mbak Upi, Bang Kinoy, Teh Maya, Arla, dan seluruh kru dan cast yang terlibat di film ini. Oke, jadi aku tuh pas awal pertama kali ditawarin, aku tuh belum pernah film horor. Dan kebetulan ini tahun pertama aku juga untuk diberi kesempatan untuk bermain film. Ini tahun pertama aku dan aku sangat ingin mencoba film horor gitu ya, karena menurut aku horor itu tuh jarang terjadi di dunia nyata dan kita harus nguliknya tuh ekstra, karena itu bukan hal yang kita sering lihat di kehidupan nyata ya. Jadi pas aku ditawarin ini, itu aku sebenarnya niatnya pengen ambil liburan dulu, karena sebelumnya aku 4 tahun, 4,5 tahun di JKT48 aku belum ada libur, terus kayak langsung alhamdulillah dapet tawaran film, belum sempat ada libur lah selama setahun itu. Terus tiba-tiba aku ditawarin film horor, film yang aku mau banget gitu, genre yang aku suka banget tapi selama ini belum ditawarin. Abis itu ditawarin lah, disuruh casting. Pertama dibilang ada film dari Star Vision judulnya Petaka Gunung Gede tentang 2 sahabat dan kamu diajak berperan sebagai Ita. Nah, pas ada 2 sahabat, aku tahu ini akan susah kalau misalnya lawan main aku menutup diri gitu. Kalau misalnya chemistry 2 sahabat ini nggak dapet.
aku juga bertanya-tanya sama seperti Maya, siapa yang jadi Maya gitu, siapa yang akan menjadi lawan main aku dan akan menjadi duo ini, karena akan susah kalau orangnya menutup diri kayak yang aku bilang. Dan pas aku datang ke Starvi, aku belum dikasih tahu siapa lawan main aku. Starvision ya, Starvision. Kalau Genzi gitu kan Itu bahasa iya Genzi. bahasa Genzi lah, bahasa anak gaul ya. Singkat-singkat kan kita. Starvi gitu ya. Upskins Kids Max nih. Yes. Yes. Enggak semua harus disingkat ya. Kan kita juga manggilnya PGG gitu kan. Apa tuh PGG? Petaka Gunung Gede. Genzi habis ya guys. Terus setelah kamu ke Starvi, Oke. ya, habis itu Pas gimana aku sih? ke Starvision, aku naik, aku ketemu orang yang aku nggak kenal dia tapi aku familiar sama dia, yaitu Arla Airani. Iya. Terus kita tuh pas masuk kita kayak kita langsung kayak gitu guys. Coba reka ulang. Kita kayak gitu guys. Karena kita belum tahu kita mau di pairing gitu kan. Kita belum tahu kita mau di pairing. Iya. Ya. Terus Banyak belajar istilah baru kita mungkin hari ini ya. di pairing ya, di ship ya. Gimana? Abis itu pas aku casting sama Arla, itu bener-bener nggak perlu waktu banyak buat kita nyatuin chemistry kita di scene yang kalau kalian lihat tadi di trailer, ada scene yang kita naik motor, ada yang di photo box, ada yang kita di supermarket, itu kan juga dicoba pas kita casting. Dan menurut aku itu nggak butuh waktu banyak untuk nyari chemistry itu di Arla. Dan langsung jodoh ya ternyata ya. Kita nge-willy guys nanti di motor gitu. Willy ngetril. Tapi gimana akhirnya setelah kamu, kan tadi kamu bilang horor nih genre yang aku pengen banget gitu, dan kamu pengen banget main di film horor. Nah setelah berproses bersama teman-teman tim produksi dari Petaka Gunung Gede, PGG itu ya, itu gimana kamu ketagihan gak jadinya nih untuk main film horor atau gimana? Jujur ya, Nah. karena di sini yang bisa dilihat di trailer, aku memang banyak banget scene yang aku kesurupan atau kemasukan gitu. Itu bener-bener nggak gampang banget buat aku, karena menurut aku itu hal yang jarang aku lihat di dunia nyata. Aku nggak pernah melihat orang kesurupan depan mata tuh, nggak pernah. Tapi guys, so asik banget ya. Oke guys. Ya guys, oke. Tapi pas lagi proses reading, culture shock ya. Pas lagi, aduh, Setelah reading mas reading, pas lagi proses reading, ada sempat sesuatu terjadi gitu. boleh diceritakan ke teman-teman Boleh media? diceritain? Boleh diceritain. Oke, it's my story. Yes, gimana? Jadi sebelum reading, kita semua cast, Bang Kinoy dan acting coach kita lagi di dalam ruangan. Bang Kinoy ngasih tahu ini filmnya kayak gini, terus ngasih tahu karakter kita adalah kayak gini. Tiba-tiba aku ngeblank, kepala aku pusing, pandangan aku kosong. Yang aku ingat, aku ngebenturin kepala aku ke meja. Ya Allah. Terus aku hilang. Aku black out. Habis itu aku sempat inget dikit-dikit. Kalau aku kebangun, aku dengan kondisi nangis, badan aku getar kayak kesetrum. Dan ternyata para cast dan kru yang ada di situ bilang kalau aku kemasukan Ita. Wah, ini merinding. Iya. Dan yang aku ingat, aku cuma di situ meluk Teh Maya sambil nangis, bilang makasih dan maaf. Wah, tepuk tangan dong untuk prosesnya Asyel. Ini Gitu ya. luar biasa ya, berarti peran atau perjalanan kamu dapat karakter Ita untuk menyatu dengan karakter Ita ya. Aku awalnya sebenarnya karena aku nggak pernah lihat di dunia nyata, aku merasa ini beneran gak sih? Iya. Ini yang aku rasa tuh beneran seperti ini gak sih? Tapi mungkin karena aku saat itu juga selalu mendalami karakter Ita, mungkin banyak juga proses yang bikin hal yang lumayan berat juga bagi diri aku. Jadi pada saat itu aku lagi nge-feel juga sih, lagi terlalu nge-feel aja. Wah, kita akan lihat bagaimana penampilan Novel Asyel di PGG ya. Teman-teman tepuk tangan dong sekali lagi. Terima Asyel. kasih. Thank you. Sekarang kita ke Raihan kan. Raihan, boleh ceritain dong Han. Karakter ini Ira sebagai siapa dan gimana karakternya, dan konflik seperti apa yang lo alami di karakter ini di film Petaka Gunung Gede?
Sebelumnya assalamualaikum, selamat siang, udah sore. Sebelumnya saya terima kasih banget kepada Pak Parwes dan kami itu, lalu ada Ibu penulis juga Mbak Upi dan Pak Kinoy, terima kasih udah dikasih. Oh kakak ya? Kakak. Udah guys nih, udah guys. Oke. Tolong dong. Udah ciuman ya? Yes. Terus dikasih kesempatan untuk memerankan Aindra. Aindra itu kakaknya Teh Maya. Dan emang kita di sini cast-nya semuanya ada orangnya. Ya. Dan dia tuh emang sebenarnya kita udah, untuk teman-teman Indra itu kita ada berlima udah merencanakan untuk naik gunung. Ya. Untuk naik gunung kita merencanakan, jadi di rumahnya Indra itu kita jadikan itu base camp untuk kita nongkrong pulang sekolah ini apa segala macam. Dan kita lagi ngobrolin gimana planning kita mau naik ke gunung. Lalu Maya mendengar itulah, dan memang Maya sedang suntuk ya, lagi ada liburan sekolah dan sebagainya. Maya ingin ikut. Akhirnya awalnya Indra tuh sempat emang nggak ngizinin karena dia tahu kan adiknya ini sensitif akan hal-hal yang seperti itu. Jadi karena dirayu juga sama adik ini, adik Maya, akhirnya luluhnya. Terus akhirnya kita ikut bareng, dan memang kita tidak menyangka kejadian di atas itu sih. Dan akan ada konflik persahabatan di antara teman-temannya Indra juga di sini ya. Betul. Jadi itu akhirnya menyerempet ke persahabatan Indranya juga yang apa namanya ke yang lainnya gitu. Nah, konfliknya kayak apa nanti akan di tanggal 6 Februari. Thank you. Tepuk tangan dong untuk Raihan kan. Thank you Raihan. Oh, tapi bentar, ini ada fun fact juga. Silakan, boleh. Sebelum dapat peran Indra ini, jadi aku tuh 1 tahun sebelumnya lagi nongkrong sama teman. Teman aku itu udah tahu kalau aku tuh suka banget nonton film atau enggak story-story yang horor gitulah. Jadi teman aku bilang, Han coba deh lo nonton podcast dari Prasojo, itu ceritanya serem banget menurut gue. Dia bilang gitu kan. Hah? Oh iya. Dan akhirnya pas pulang dari situ besoknya langsung nonton. Karena aku tuh sebenarnya tipikal orang yang agak malas nonton podcast karena pasti kebanyakan panjang dan ada partnya gitu lah. Dan memang ini ada partnya. Dan besoknya bener dong nonton akhirnya langsung. Itu nonton 1 part, tapi 2 partnya itu belum selesai, cuma sampai setengah. Akhirnya lupalah dengan cerita itu. Di tahun kemarin dipanggil ke Star Vision. Terus dipanggil ke Star Vision, disuruh screen test. Pas disuruh screen test, diceritain sedikit, tapi kok kayak familiar gitu ya. Pernah tahu nih cerita dari mana ya gitu. Terus akhirnya udah setelah screen test itu ngobrol-ngobrol, pas pulang itu ternyata baru ngeh. Itu tuh ternyata yang udah pernah ditonton di podcast tahun yang lalu gitu. Jadi kayak aku langsung merinding sih pas pulang itu kayak kayaknya udah dikasih sign. Iya. Oh, jadi suruh selesai kayaknya. Berarti. Astaga. Iya. Aku gak pekaan gitu. Berarti kayak udah dikasih sign tahun lalu, dikasih tahun depan, dan berjodoh dengan petaka gunung gede ya. Iya benar. Yes. Terus ada PGG sama PGG kayak kepairing gitu. Kayak case of PGG ya. Terus kemarin juga ada yang bikin aku merinding juga pas kita kemarin preview. Aman gak teh? Aman ya. Jadi Indra yang aslinya itu pas preview 2 hari sebelumnya mengalami kecelakaan. Dan itu ada patah di bagian sini ya, di bagian sini ya, ada patah di bagian sini. Terus mendengar cerita itu, aku langsung kayak seolah-olah kayak deja vu gitu. Aku udah tahu si kabar ini tuh kayak seolah-olah itu udah seminggu atau 2 minggu yang lalu. Tapi padahal kejadian di hari preview itu 2 hari yang lalu kejadiannya. Itu aku langsung kayak, aku sampai nanya ke Tete Maya ya. Teh, kayaknya Tete udah ngasih tahu deh ini seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Ternyata enggak, itu kejadian 2 hari yang lalu. Jadi udah ada sign-nya. Jadi emang jodoh karakter ini emang nyari ya jodohnya. Iya kayak kisahnya tuh beneran ada terjadi juga gitu ya. Bener. Cari ya. Oh iya. Setelah dari situ langsung oke, hindari motor. Hindari kebut-kebutan. Tepuk tangan buat Raihan kan. Thank you. Kita ke Iqbal Sulaiman. Bang, boleh dong ceritain kalau lu gimana? Katanya setelah petaka gunung gede lo kayaknya udah nge-trip berapa gunung lagi udah jadi wishlist nih. Kayaknya 3 bulan 1 gunung gitu ya katanya.
Gimana berkarakternya seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media di sini, silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Iqbal Sulaiman. Di kesempatan kali ini saya berperan sebagai Ucup. Ucup dalam perjalanan kali ini cukup menderita kayaknya. Yang paling menderita Ucup sebenarnya karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Kedepannya itu seperti apa nggak akan ada yang pernah tahu. Cuman memang teman-teman terbaik ini tuh selalu support. Ayo bisa naik gunung, ayo naik. Pas di jalan kok begini ya ceritanya ya. Oke lah ya. Sampai akhirnya banyak pelajaran yang bisa kita petik sih sebenarnya dari perjalanan bersama teman. Pelajaran untuk kita pribadi, untuk juga kehidupan kita ke depannya, untuk belajar lebih memilih peka terhadap sekitar, lebih peduli sama yang lain, dan nggak sembrono di tempat yang memang kita pertama kali sambangi gitu. Itu sih paling sama. Memang proses di pembuatan filmnya ketika kita sampai di gunung, menarik banget, seru banget. Kalau teman-teman tanya horor nggak ya, memang horor. Cuman ketika bareng sama teman-teman ini nih, ada satu yang lihat apa kita, horor ya, masuk tenda yuk. Jadi ada temannya ya. Ada temannya. Karena nggak bisa dipungkiri, ini syutingnya langsung di Gunung Gede yang kita tahu lokasinya, punya pengalaman sendiri-sendiri lah pasti kalau ada ke sana ya. Tiap kali selesai take itu pasti selalu ngumpul di tenda, dan tendanya itu sebenarnya udah dipasang, udah disusun nih kayak gini tendanya. Iya. Giliran kita datang kayak nggak gini tendanya nih. Dirapetin. Kita bikin jadi kelompok sendiri. Udah selesai take kita masak bareng, makan bareng, giliran mau tidur bareng-bareng lagi nanti. Oh, jadi emang kepil juga kebersamaan gara-gara syutingnya beneran di gunung ya. Syutingnya beneran di gunung, walaupun memang awal ketemu tuh kayak aduh ini ganteng kali orang ini ya. Kok keren kali mereka ya. Bisa kita naik gunung bareng nih ya. Cantik kan ya. Sempat ada ketakutan itu, cuman ketika udah jalan, enggak, ini teman kita nih gitu. Ini sahabat nih. Ini sih paling. Besok ceritanya tadi juga lu paling berani di antara kelompok ini ya. Sangat berani. Paling berani, paling depan kayaknya. Cuma nanti kalau teman-teman nonton jangan marah ya. Nah, kita lihat karakternya lucu gimana. Iqbal Sulaiman, tepuk tangan buat Iqbal, thank you Bang. Kita kan Razan. Razan boleh ceritain Zan kalau karakternya ini gimana di sini dan gimana build chemistry dengan pertemanan cowok-cowok ini Zan? Halo semuanya, selamat sore, salam kenal, saya Zanzu, berperan sebagai Adi. Ya, karakter yang aku peranin sebagai Adi ini sebenarnya beda banget ya sama aku, karena Adi ini apa ya, wise gitu ya. Terus kalau misalnya dibawa naik gunung tuh dia kayak, kalau sabun tuh dia travel size gitu, nggak ngeribetin gitu ya. Wah cuman kalau misalnya aku di situ kayak aku sangat ngeribetin deh. Aku akan sangat ribet. Karakter Adi enggak. Karakter Adi enggak. Begitu aku agak-agak susah, dan itu pengalaman pertama naik gunung juga. Tapi aku nggak expect benar naik gunung juga sih waktu awal dapetin itu. Terus benar-benar clueless banget gimana caranya naik gunung dan segala macam karena belum pernah. Terus untungnya ada teman-teman yang ngerti, ya ada Iqbal, ada Andy, cuman ini nggak ada di sini, yang benar-benar well prepare banget. Mereka naik gunungnya, mereka ngerti banget, jadi kita disupport juga sama mereka, dan teman-teman yang keren-keren ini juga seru, nggak ngebawa bad vibes. Ya gitu banget gue. Nggak bad vibes juga, seru-seru semua. Jadi kayak kita bad vibes jadi seru banget, bener-bener seru banget sih pengalamannya. Mereka juga saling support dan keren-keren banget semua temannya. Siap, terima kasih Razan, tepuk tangan buat Razan. Kita ke Jeremy, untuk Jeremy gimana? Ini bukan pertama kali kan lo naik gunung, atau sebelumnya udah pernah? Kebetulan emang suka naik gunung. Nah itu dia. Gimana saat dapat peran ini beneran naik gunung, jadi lo ngerasa ya udah dong, this is time gitu ya sih? Oke, jadi selamat sore semuanya. Nama saya Jeremy Murman, saya di sini berperan sebagai Akri. Pas dapat proyek ini senang banget karena kebetulan aku emang suka naik gunung, dan cerita ini backgroundnya tentang gunung, jadi kayak wah kerja sambil liburan nih gitu. Terus awal reading sama teman-teman juga langsung nyambung segala macem, dan perannya Akri ini sebenarnya dia orangnya bisa dibilang perfeksionis, dan karena sifat perfeksionisnya ini kalau plannya nggak berjalan sesuai kemauannya dia, emosinya gampang kepancing lah gitu. Pelajaran apa yang lo dapat dari petaka Gunung Gede? Kan gunung-gunung lain udah banyak nih yang lo daki, tapi dari Gunung Gede apa yang lo dapat setelah proses syuting? Selama syuting ya? Iya. Kalau naik gunung sambil syuting itu ternyata kita dimanja. Setiap kali pos itu cemilan udah disiapin.
Ya kalau naik gunung sendiri nggak bisa tuh. Nggak bisa. Betul. Kalau naik gunung sendiri kita harus bongkar tas, keluarin kompor segala macem. Kalau ini kita nyampe pos sudah ada snack segala macem, enak banget, manja banget kita. Jadi pengalaman baru lagi untuk Jeremy. Siap. Terima kasih tepuk tangan buat Jeremy. Thank you. Kita ke Mbak Meisha, silakan boleh Mbak Meisha ceritain dong ke teman-teman gimana proses bersama dengan Arla. Di sini kan banyak akan barengan sama Arla, tadi kita lihat di trailer untuk di Petaka Gunung Gede ini, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sepertinya cerita dari aku kurang menarik ya. Boleh di skip aja nggak? Enggak dong, mending juga. Kayak anti klimaks gitu langsung ke sini ya. Seru banget sih intinya syuting ini. Menurut aku sesuatu yang baru karena based on true story dan cerita ini cukup legenda dan viral banget gitu ya, dan aku bangga banget bisa jadi part dari film ini. Anak-anaknya juga masya Allah banget, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh seru lah ya. Aku jadi kebawa muda gitu ya di samping mereka, pokoknya seru banget. Mudah-mudahan film ini bisa booming dan bisa memberikan pengalaman experience yang beda buat orang-orang yang tadinya jauh dengan dunia gunung tapi akhirnya bisa mendapatkan experience. Oh ternyata begini ya naik gunung. Oh ternyata seru ya. Oh ternyata harus begini, harus apa segala macam. Jadi menurut aku film ini sangat menarik dan harus ditonton. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Meisha. Selanjutnya Mbak Wika, kategori Wika, kita pengen tahu gimana, pengen tahu ngulitnya Mbak Wika untuk karakter ayah ini sejauh apa dan gimana masuk menyelaminya Mbak Wika, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Jadi selama di gunung guys, enggak ya? Enggak cocok atau Oke guys. Petaka Gunung Gede sebenarnya ini langkah awal lagi ya buat saya bersama bermain dan hadir di Star Vision. Setelah mungkin beberapa tahun yang lalu itu selalu ngikut PH-PH-nya Monty gitu, dan baru kali ini pertama kali loh Pak. Iya, ini pertama kali. Biasanya gandeng biasa. Baru kali ini. Dan ya makasih Pak Parwes atas kepercayaannya, juga Kinoy yang memang dia setiap dia dapat skrip itu dan kelihatan muka saya, wah gila, lu ini banget karakter lu pokoknya masih berapa bulan sebelumnya dia pasti wah, tiba-tiba ada aja yang nelfon, wah ini pasti Kino ini. Jadi tapi Petaka Gunung Gede yang saya lihat di sini adalah prosesnya ya, proses syutingnya itu di sini itu effortnya lebih gede, apalagi lebih lagi proses lebih gede artinya selama kita syuting di di hari-hari pertama di Bogor itu benar-benar Kinoy dan pemain yang lain benar-benar kita ngelihat sutradara yang semuanya itu dicurahkan, di situ muncul marahnya, di situ muncul happy-nya, di situ muncul. Saya itu ada berapa kali udah sering banget sama Kinoy, tapi waktu di Petaka Gunung Gede ini kayaknya seluruh energinya itu dia serahkan ke sini. Kalau yang saya lihat ya. Jadi benar-benar yang di lokasi manapun di sela-sela gunung, bukan gunung, maaf. Di daratan itu benar-benar saya ngelihat Kinoy itu wah ini beda dan saya ngelihat trailernya tadi terbukti sih hasilnya, mudah-mudahan box office dan semua atas berkat teman-teman media. Siap, terima kasih Mbak Wika, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat semua jajaran cast dan filmmaker. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, 1 dua dan boleh 3 kesempatan. Sebentar, boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Sore, perkenalkan nama saya Bagas dari Berita Nasional. Mau nanya sebenarnya 2 pertanyaan buat Ashel, 1 sama buat Mas Kinoy sebagai saudara. Sebelumnya, apa kabar Ashel dan